Seorang pemuda ingin berguna bagi bangsa dan negaranya. Selain itu, dia juga ingin mendapatkan pekerjaan dengan menjadi tentara. Tapi sayangnya hal itu tidak bisa terwujud gara-gara dia punya masalah dengan penyakitnya. Sejak saat itu, pemuda tersebut menjadi stres dan menjadi gila. Bahkan dia diajak oleh warga desa karena tidak bisa membantu negaranya untuk menjadi tentara. Film dengan judul Village of Doom yang dirilis pada tahun 1983 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Kala itu di Jepang, banyak tentara yang baru saja kembali pulang dari medan perang. Mereka disambut banyak orang sebagai bentuk apresiasi karena sudah membantu negara bebas dari penjajahan. Namun, perang ternyata belum berakhir. Negara masih membutuhkan banyak tentara dan targetnya adalah pemuda-pemuda yang sehat dan berani. Sementara pemuda ini adalah Sugio. Dia adalah salah satu pemuda yang bangga dengan tentara Jepang dan bercita-cita ingin menjadi tentara. Sugio dikenal sebagai pemuda yang culun dan kerempeng. Terlebih lagi dia tidak punya keberanian. Kala itu saja dia melihat ada beberapa pemuda yang sedang mengejar-kejar ayam untuk dijadikan makanan. Sugio niatnya menghentikan tingkah mereka, tapi Sugio tidak berani dan malah menjadi bahan ejekan. Sugio tinggal di sebuah desa kecil. Dia tinggal bersama dengan neneknya. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak dia masih kecil. Sejak saat itu, Sugio dirawat oleh sang nenek. Sang nenek terkadang juga butuh bantuan tetangganya untuk mencuci dan memasak. Dia membayarnya sebagai bentuk terima kasih. Kala itu, Sugio sedang belajar, namun tiba-tiba dia merasakan pusing di kepalanya. Sugio diminta neneknya untuk berobat dan hasilnya dokter menyarankan Sugio untuk beristirahat karena dia terkena tuberkulosis tahap awal. Selain cupu dan gak punya keberanian, Sugio ternyata juga belum pernah begituan. Kala itu, ada temannya datang dari kota memperlihatkan sebuah foto cewek-cewek. Temannya itu menyarankan Sugio untuk sesekali mencobanya. Gara-gara foto-foto itu, Sugio melipir ke semak-semak sambil membayangkan. Ya, udah tau lah ya. Namun aksinya terganggu oleh wanita muda yang seumuran dengannya. Namanya adalah Yasuyo. Mereka ini berteman dan ternyata Yasuyo ini suka sama Sugio. Suatu hari nanti mungkin dia akan menikah dengannya. Tapi tentu saja menunggu Sugio mendapatkan pekerjaan yang layak. Malam itu Sugio tidak bisa tidur. Jadi dia berkeliling desa mencari teman. Tapi bukannya mendapatkan teman, dia malah melihat salah satu tetangganya yang bernama Eriko sedang adu mekanik di rumahnya. Masalahnya, adu mekaniknya bukan sama lakinya, melainkan sama orang lain. Sugio hampir aja kepergok melihat mereka gara-gara beberapa warga yang sedang patroli melihatnya. Sejak malam itu Sugio kembali mendatangi rumah Eriko. Sugio tahu kalau suaminya Eriko ini sedang berada di barak tentara, jadi dia tidak ada di rumah. Sugio beralasan ingin memberikan titipan dari sang nenek, namun Eriko juga ternyata suka memancing hingga terjadilah begituan. Sayangnya, Sugio memang benar-benar seorang pemuda yang cupu. Baru 1 menit, udah lepas. Semenjak itu, Sugio bertekad untuk menjadi pria yang lebih matang dan berani. Besok malamnya dia mendatangi rumah salah satu tante yang bekerja di rumah neneknya dan mereka bertempur. Padahal si tante punya 3 orang anak namun tetap digas aja. Ingat ya, tonton film ini pas lagi sepi-sepi aja. Sugio melamar untuk menjadi tentara supaya bisa membantu negara berperang. Namun sayangnya dia tidak bisa karena dia punya penyakit tuberkulosis. Sugio ditolak mentah-mentah dan itu membuatnya jadi sangat sedih. Berita itu cepat tersebar, bahkan tetangga kiri kanannya seolah-olah mengejeknya karena masih muda, udah penyakitan dan gak bisa berbuat apa-apa untuk negara. Yasuyo memberikan semangat padanya, namun Sugio udah terlanjur sakit hati dengan cemoohan warga. Sugio kala itu menjadi lebih liar, bahkan dia kembali ke rumah tante buat minta jatah. Suatu hari, Sugio melihat beberapa warga yang sedang berpatroli menghajar seorang warga, bahkan mereka menggantungnya. Polisi datang keesokan paginya, namun orang-orang itu mengatakan kalau itu adalah kejadian bunuh diri. Sugio datang mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya, tapi dia takut karena diintimidasi oleh orang-orang itu. Alhasil, Sugio makin dicemooh dan diejek.
Apalagi mendengar kabar kalau Sugio tidak berhasil menjadi tentara. Sugio semakin panas, seolah-olah dia menyimpan dendam yang besar pada orang-orang itu. Dia membeli senjata dari tabungannya dan berlatih menembak. Sugio juga menandai rumah mana aja yang akan dijadikan target sasarannya nanti. Apa yang akan dia lakukan kira-kira? Namun polisi mendapatkan laporan kalau Sugio berlatih menembak di atas gunung. Gara-gara itu rumahnya digeledah dan semua senjatanya disita. Tapi Sugio tidak kehilangan akal. Dia meminjam uang pada temannya dan membeli beberapa senjata yang lebih canggih di kota. Sakit hati Sugio semakin diperparah ketika Yasuya memberikan kabar kalau dia akan dinikahkan dengan seorang pria lain. Dia tidak punya pilihan. Sugio tidak kunjung mendapatkan pekerjaan dan masih begitu-gitu saja. Tapi cintanya masih tetap utuh untuk Sugio. Bahkan kala itu saja mereka menyempatkan buat begituan satu ronde. Hingga suatu malam Sugio terbangun, seolah-olah dia sudah merencanakan ini. Dia mengganti bajunya mengenakan pakaian serba hitam layaknya mafia. Berbekal senter dan senjata yang ia beli, Sugio akan beraksi dengan menghabisi orang-orang yang telah mengejeknya. Jumlahnya hampir satu desa. Bahkan sebelum beraksi, dia juga menghabisi sang nenek. Satu persatu Sugio mendatangi rumah-rumah warga dan menghabisi mereka. Namun, ada beberapa juga yang dibiarkan hidup, yang dirasa tidak pernah berurusan dengannya. Salah satunya adalah Yasuya. Dia menangis melihat Sugio berubah menjadi iblis yang mengerikan. Dia membabi buta seolah-olah nyawa manusia tidak ada harganya. Bahkan Eriko dan si tante pun juga ikut menjadi korbannya. Setelah selesai, Sugio mendatangi Yasuya. Ternyata Yasuya mengandung. Sugio yakin kalau itu adalah anak mereka. Namun kala itu dia berpamitan pada Yasuya dan berharap mereka bisa bertemu kembali di dunia yang berbeda. Sugio naik ke atas gunung, melepaskan peralatannya dan bundir di sana dengan senjatanya sendiri. Ya, itulah tadi alur cerita film Village of Doom. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.